Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 251 sampai bab 255. Bab 251, terobosan di saat kritis, jiwa bela diri bermutasi. Jika Anda ingin menggunakan roh naga bumi, ini bukan waktu yang tepat. Bahkan jika Anda menggunakan roh naga bumi sekarang, Anda akan mampu mengalahkan paling lama 1 detik pembudidaya Tianwu tingkat. Jalan masih panjang untuk mengalahkan Du Fenglin. Selain hal-hal tersebut, Wu Yun juga memiliki banyak senjata spiritual yang tidak berguna di tubuhnya. Yang paling kuat adalah segel Qiankun yang diambil dari Hua Xingchen. Benda ini sebenarnya bisa memainkan peran tertentu. Hanya saja segel Qiankun belum terekspos. Setelah terungkap, bukankah itu hanya memberi alasan bagi Sekte Wan Sheng untuk mengirim pasukan untuk menaklukkan? Alasan mengapa Sekte Wan Sheng tidak berani mengambil tindakan terhadapnya sekarang adalah sebagian karena Ling Yuanwu, dan sebagian lagi karena tidak ada bukti yang membuktikan kematiannya. Begitu mereka menemukan bukti, Ling Yuanwu mungkin tidak bisa berkata banyak. Saat dia memikirkannya, dia melihat Du Fenglin memukulnya lagi. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan tangan kosong, dan ada gelombang energi yang dahsyat di tangannya. Ternyata itu adalah teknik sihir Sekte Pingning, tinju roh pemecah surga. Pukulan ini begitu keras hingga udara yang disobeknya mengeluarkan suara mendesis. Semua orang yang hadir menjadi gempar, meskipun mereka ngeri dengan keterampilan seni bela diri Du Fenglin, mereka juga khawatir apakah Wu Yun dapat menahannya. Pada saat ini, Wu Yun berada di sudut platform batu, dan bersembunyi sudah mustahil. Jika dia mundur lebih jauh, dia akan meninggalkan jangkauan platform batu. Setelah dia meninggalkan jangkauan platform batu, itu akan membuktikan bahwa dia telah kalah. Ini belum waktunya untuk mengaku kalah. Satu-satunya pilihan adalah melawan dengan paksa, tetapi Wu Yun tidak yakin dia bisa menahan gerakan sekuat itu. Situasinya serius dan mendesak, dan tinju pemecah roh Du Fenglin sudah ada di depannya. Tidak dapat menghindarinya, Wu Yun langsung menggunakan jurus Ziji Tianyin. Ledakan. Tangan Ziji Tianyin dan tinju roh penghancur surga saling menyerang. Gelombang energi yang sangat besar muncul. Seorang kultivator seni bela diri bumi tingkat 9 dan seorang kultivator seni bela diri Tian tingkat ketiga saling bertukar pukulan. Tidak ada keraguan mengenai hal ini, dan memang demikian adanya. Saat tinjunya bersentuhan, Wu Yun merasakan aura pelindung tubuh yang diciptakan oleh tangan Ziji Tianyin langsung hancur. Segera setelah itu, energi mengerikan itu mengalir langsung ke tubuhnya. Meskipun pelindung tubuh ulat sutera emas memblokir sebagian darinya, sebagian besar energi spiritual masih masuk ke dalam tubuh. Wu Yun hanya merasakan pusat gravitasinya bergeser seketika, dan ada rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan dia terbang mundur. Tubuhnya tidak lagi terkendali dan dia akan terbang dari platform batu. Apakah aku kalah? Wu Yun memandangi tubuh yang terbang mundur, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Semua organ dalam tubuhnya telah rusak akibat pukulan tinju Du Fenglin yang menghancurkan roh. Apakah kamu kalah? Wu Yun kalah. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan perasaan sedih. Meski aku sudah menduganya, masih agak menyedihkan menyaksikan momen ini terjadi dengan mataku sendiri. Dalam hal kultivasi, Wu Yun masih sedikit tertinggal. Di udara, Wu Yun sudah terbang keluar dari platform batu. Meski belum mendarat, begitu mendarat, kegagalannya dinyatakan. Pada saat ini, Du Fenglin berteriak, "Kamu ingin kalah begitu saja? Kamu sedang bermimpi." Setelah mengatakan itu, dia melompat dan terbang langsung menjauh dari platform batu, meraih tangan Wu Yun dengan satu tangan dan satu cakar. Dia mengambil satu langkah di udara, berbalik, dan melemparkannya dengan keras. Wu Yun terlempar kembali ke platform batu lagi. Bang!
Wu Yun menghantam platform batu dengan keras, menyebabkan kerikil beterbangan dan debu memenuhi langit. Kali ini, Wu Yun terluka parah. Dia dipukul oleh Du Fenglin dengan seluruh kekuatannya tanpa tindakan pencegahan apapun, dan tulangnya patah di lebih dari selusin tempat. Meskipun Taisang Martial God Joe segera muncul untuk melindungi Tuhan, lukanya terlalu serius dan tidak ada gunanya sama sekali. Wu Yun, cepat bangun. Semua penonton berteriak keras. Li Yanran, Bai Ling dan yang lainnya sudah menangis. Di atas panggung, Du Fenglin terlihat terbang setinggi 10 kaki, dengan senyuman jahat di wajahnya yang suram. Huff, jika kamu berani menyinggung perasaanku, Du Fenglin, aku akan membunuhmu. Dia terbang ke bawah dan meninjunya. Wu Yun, yang semua tulangnya patah, hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, meski dia bergerak sedikit, semburan rasa sakit yang parah segera datang dari tulang yang patah. Bangun dan menjauhlah, Wu Yun. Semua penonton berteriak keras, tapi semuanya sia-sia. Li Yanran meneteskan air mata dan ingin terbang ke atas panggung untuk menyelamatkan Wu Yun. Tapi begitu dia bergerak, dia langsung dihentikan oleh orang-orang dari Sekte Pingning. Apa yang kamu lakukan? Kompetisi belum selesai. Tidak ada yang boleh naik ke panggung. Bang! Pukulan lain, dan bahkan platform batu pun meledak dengan kawah. Seluruh tubuh Wu Yun jatuh ke dalam lubang. Lukanya bahkan lebih serius, tanpa keajaiban, sangat mungkin dia akan mati karenanya. Apakah dia mati? Dia seharusnya sudah mati. Saat pukulan itu berakhir, teriakan penonton perlahan menghilang. Dipukul dengan sekuat tenaga oleh seseorang yang tingkat kultivasinya jauh lebih kuat dari miliknya, dan sama sekali tidak berdaya, sulit baginya untuk tidak mati. Du Fenglin terbang kembali ke lubang dan memandang Wu Yun, yang berlumuran darah dan marah seperti Gossamer, dengan cibiran di bibirnya. Saya orang nomor 1 di benua selatan. Tidak mungkin bagi Anda. Pada saat ini, Du Fenglin sangat percaya diri, dan semua martabat yang hilang akhirnya pulih. Di dalam lubang, Wu Yun tidak sadarkan diri dan samar-samar bisa mendengar suara yang datang dari luar lapangan. Ada kutukan, teriakan, penyesalan, dan air mata. Apakah aku akan mati? Aku, Wu Yun, akan mati seperti ini. Mati di tangan Du Fenglin. Dengan kabur, Wu Yun terus bertanya pada dirinya sendiri. Tapi betapapun enggannya dia tetap tidak punya pilihan selain melakukan apapun. Cederanya terlalu serius, tulangnya patah, dan organ dalamnya rusak parah. Kesadaran menjadi semakin kabur. Di luar, tawa liar Du Fenglin terdengar, pergilah ke neraka. Melalui pandangannya yang kabur, Wu Yun melihat Du Fenglin mengayunkan tangan besinya ke arahnya lagi. Brengsek. Wu Yun sangat tidak mau, tapi tidak ada gunanya. Jika dia dipukul lagi, dia akan sangat sulit diselamatkan. Melihatnya, tinju Du Fenglin hendak mengenai sisi tubuhnya. Tiba-tiba, saya merasakan energi spiritual di tubuh saya berputar dengan cepat, dan bayangan dewa bela diri tiba-tiba muncul. Ledakan. Ketika Wu Yun tidak bergerak, bayangan dewa perang muncul dengan sendirinya dan langsung memblokir Du Fenglin. Kemudian aura yang kuat menyapu. Kesadaran Wu Yun tiba-tiba terbangun, pada saat yang sama, dia merasakan energi misterius tiba-tiba muncul dan dengan cepat memperbaiki meridian dan tulangnya yang rusak. Di luar, cahaya keemasan muncul dari lubang di platform batu, yang sangat menyilaukan. Du Fenglin bisa merasakan aura menakutkan dalam cahaya keemasan ini. Tepat setelah kontak singkat, dia terkena kekuatan serangan balik, yang membuat darah di tubuhnya mendidih, dan dia tidak berani bergerak maju dengan mudah. Semua orang yang hadir juga tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa cahaya keemasan tiba-tiba muncul? Tidak hanya mereka, tetapi bahkan 3 wakil ketua sekte dan 2 wakil dekan akademi Danceng pun bingung. Bahkan mereka tidak bisa menjelaskan cahaya keemasan yang tiba-tiba itu.
Di dalam lubang, Wu Yun menutup matanya rapat-rapat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah baptisan cahaya keemasan ini, organ dalam yang rusak dan patah tulang di tubuhnya dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wu Yun merasakannya sejenak, dan tiba-tiba menemukan bahwa budidayanya, yang telah bertahan di alam bela diri bumi tingkat 9 selama lebih dari 4 bulan, tiba-tiba menerobos pada saat ini. Matanya tiba-tiba terbuka, dan matanya tiba-tiba muncul. Bab 252, Kelahiran Kembali di Nirwana, dengan kekuatan yang meningkat. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah ini, mungkinkah, apakah ini kemampuan bayangan dewa bela diri? Setelah menerobos alam Tianwu, jiwa bela diri di dewa bela diri alam berevolusi dan meningkatkan kemampuan perbaikannya. Saya mengerti, itu saja. Jadi, saya tahu mengapa begitu sulit bagi saya untuk menerobos dari alam bela diri bumi tingkat 9 ke alam bela diri Tian. Ternyata mengetahui bahwa apa yang saya terobosan bukan hanya kultivasi saya, tetapi juga terobosan dan evolusi bersama dengan roh bela diri bayangan dewa bela diri. Segera, tubuh Wu Yun diperbaiki dan kembali ke kondisi puncaknya. Dia mengangkat telapak tangannya dan memberikan kekuatan pada kakinya. Seluruh orang itu tiba-tiba terbang dari lubang. Terbang lebih dari 10 meter ke udara, dia digantung di platform batu, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Di belakangnya, roh bela diri bayangan dewa bela diri muncul. Awalnya merupakan bentuk virtual, secara bertahap berubah menjadi substansi, dengan cahaya keemasan samar menyatu di dalamnya. Setelah hening sejenak, semua penonton kembali bersorak. Dia belum mati. Dia belum mati. Dia muncul lagi. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi dengan cahaya keemasan? Tidak, mengapa saya merasa dia menjadi lebih kuat? Apa yang terjadi? Tidak. Dia tidak menjadi lebih kuat, dia menjadi lebih kuat, itu dia masih monster di turnamen dan dia kembali. Melihat adegan ini, semua orang bersorak. Li Yanran, Bailing dan yang lainnya bahkan menangis kegirangan. Dari sangat sedih hingga sangat bahagia, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bahkan Xiao Jin, yang selalu tidak berperasaan, melompat kegirangan. Du Fenglin benar-benar tercengang. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, bahkan dia ingin berteriak jahat. Saya sangat terkejut dan bingung. Jelas sekali dia baru saja menyaksikan dia terluka parah dan dipukuli sampai mati, tapi kenapa dia bersikap seolah dia baik-baik saja sekarang? Apakah semuanya hanya ilusi? Apakah cahaya keemasan itu membantunya? Tapi dari mana datangnya cahaya keemasan ini? Wakil dekan dan wakil pemimpin Sekte Alam Dewa Transformasi juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bahkan dengan kultivasi dan pengetahuan mereka tidak mampu memahami semua ini. Pada saat yang sama, Wu Yun melayang di udara, tidak bergerak. Bukan hanya roh bela diri bayangan dewa bela diri yang berevolusi, 8 meridian di tubuhnya juga berubah pada saat yang bersamaan. 8 meridian yang awalnya biasa perlahan menyerap cahaya keemasan ini. Metamorfosis bertahap sedang terjadi. Di platform batu, Du Fenglin dapat dengan jelas merasakan bahwa Wu Yun menjadi lebih kuat dengan cepat, dan tingkat kultivasinya juga telah menembus ke alam Tianwu tingkat pertama. Napasnya dilepaskan, memberinya perasaan yang menakutkan. Tidak peduli dari mana asal mula cahaya emas ini, kita harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Bahkan jika dia bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan di cahaya emas, Du Fenglin tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Saat ini, dia sudah merasakan tekanan dari Wu Yun, dan dia takut keajaiban akan benar-benar terjadi. Di konferensi dandan, dia sudah merasakan betapa menakutkannya Wu Yun. Kita tidak boleh membiarkan dia terus menjadi lebih kuat saat ini, kita harus segera mengambil tindakan. Saya melihat Du Fenglin mengumpulkan pukulan terkuatnya. Ledakan.
Energi yang diledakkan oleh Du Fenglin bertabrakan dengan cahaya keemasan di sekitar Wu Yun. Gelombang energi yang sangat besar melanda. Anehnya, Wu Yun tidak memihak dan bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah cahaya keemasan telah mengisolasi dirinya dari dunia luar. Du Fenglin, sebaliknya, langsung terjatuh ke tanah karena serangan balasan, terhuyung beberapa langkah, dan berdiri. Dengan sentuhan kebencian dan ketakutan di matanya, dia menatap Wu Yun. Itu sangat menakutkan, aura itu jelas melampaui apa yang bisa dia lawan. Mundur beberapa langkah, stabilkan tubuh, dan jangan berani bergerak. Hanya dengan satu gerakan, serangan baliknya hampir menyebabkan dia cedera serius. Pada saat ini, Wu Yun tenggelam dalam dunia kecilnya sendiri, tanpa campur tangan dunia luar. Bayangan dewa bela diri, jiwa bela diri, secara bertahap berubah menjadi warna emas muda, dan 8 pembuluh darah di tubuh akan menyelesaikan transformasinya. Merasakan cahaya keemasan di sekelilingnya, Wu Yun tiba-tiba teringat akan dunia dalam ramuan emas, dewa perang sendiri yang tergantung di ujung lautan energi spiritual. Bukankah itu dia? Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Memikirkan hal ini, Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, dan berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, mungkinkah cahaya keemasan terang di tubuh Dewa Bela Diri adalah manifestasi dari jiwa bela diri bayangan Dewa Bela Diri dan 8 meridian di tubuh. Tubuhku bertransformasi menjadi keadaan yang paling sempurna. Jadi, apakah aku mengikuti jalan yang sama dengan Dewa Bela Diri sekarang? Sambil memikirkannya, roh bela diri bayangan Dewa Bela Diri dan 8 meridian di tubuhnya telah menyelesaikan transformasi awal mereka, dan mereka semua memancarkan cahaya keemasan redup. Meski tidak bisa dibandingkan dengan cahaya keemasan Wu Yun yang menyilaukan, itu sudah cukup membuktikan bahwa dia tidak mengambil jalan yang salah, dia mengambil jalan Dewa Perang. Jika dia melanjutkan, dalam waktu dekat, dia akan menjadi seperti Dewa Perang yang asli, memandang rendah seluruh dunia dan tak terkalahkan. Menerima. Kata ini tiba-tiba muncul di benak Wu Yun, lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Semua cahaya keemasan di sekelilingnya menghilang, dan semuanya tampak seperti mimpi. Namun bayangan Dewa Perang yang memancarkan cahaya keemasan samar di belakangnya dan 8 meridian yang memancarkan cahaya keemasan samar di tubuhnya membuktikan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Tidak hanya itu, Wu Yun bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatannya sendiri telah mencapai lompatan kualitatif. Meskipun budidayanya hanya di alam Tianwu tingkat pertama, dengan 8 meridian setelah evolusi awal dan bonus bayangan Dewa Bela Diri setelah evolusi awal, mengalahkan Du Fenglin tidak lagi menjadi masalah. Ya, itu sangat keterlaluan. Dia menjadi lebih kuat. Seni bela diri hantu di belakangnya juga telah berubah, memancarkan cahaya keemasan. Pernahkah kamu melihatnya? Ya, kamu telah melihatnya. Dia tetaplah monster. Baik dia menyempurnakan alkimia atau berlatih bela diri seni, dia masih sama. Monster yang cukup untuk menciptakan sejarah benua selatan. Setelah beberapa saat terkejut, semua penonton merasakan kekuatan Wu Yun dan kembali memberikan tepuk tangan meriah. Du Fenglin menatap Wu Yun dengan tatapan kosong, dia berpikir ketika cahaya keemasan menghilang, dia akan memiliki kesempatan. Namun ketika dia hendak mengambil tindakan, dia menyadari bahwa dia salah. Dan itu sangat salah. Dia tidak punya kesempatan, dan tidak akan pernah punya kesempatan. Meskipun tingkat kultivasi Wu Yun hanya berada di alam Tianwu tingkat pertama, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan penekan mengerikan yang datang dari Wu Yun. Itulah penindasan dari momentum. Kultivasi Wu Yun tidak sebaik miliknya, namun auranya mampu menekannya. Diperkirakan secara kasar bahwa pada saat ini, Wu Yun, bahkan jika dia menghadapi kultivator alam Tianwu tingkat kelima, apapun hasilnya, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung.
Di udara, Wu Yun tersenyum dingin. Jika dia benar-benar ingin mengatakannya, dia harus berterima kasih kepada Du Fenglin. Jika dia tidak memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa sekarang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos. Kapan bayangan dewa bela diri, semangat bela diri, dan 8 meridian akan berevolusi dan bertransformasi. Burung Phoenix Dewa Kuno selamat dari situasi putus asa dan terlahir kembali di Nirwana. Saya khawatir tidak lebih dari itu. Dia menatap Du Fenglin dengan dingin dan berkata, Du Fenglin, saya sudah kalah. Andalah yang mendorong saya ke titik ini. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya perlu berterima kasih. Tiba-tiba, percakapan berubah dan dia berkata dengan dingin, tapi, kamu sangat berbahaya. Aku, keluarga Wu, melukai lengan kananku dan baru saja ingin membunuhku. Aku, Wu Yun, selalu menjadi orang yang selalu membalaskan dendamku. Hari ini, kamu akan mati. Bab 253 tidak boleh tinggal, harus dibunuh. Mendengar kata-kata ini, Du Fenglin tanpa sadar mundur 2 langkah. Saat ini, Wu Yun berdiri di udara seperti dewa perang. Mengenakan gaun panjang, ia mampu bergerak otomatis tertiup angin, menunjukkan sikap dominannya. Sangat kuat, sama seperti dewa perang, dia memang idola saya. Aura yang menakutkan, bahkan lebih kuat dari Du Fenglin. Di luar lapangan, beberapa orang kembali terkesan oleh Wu Yun. Du Fenglin tanpa sadar mundur 2 langkah dan tiba-tiba tersadar. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak perlu takut. Kultivasi anak laki-laki ini hanya di alam Tianwu tingkat pertama. Dia tampak sangat menakutkan saat ini. Dia pasti menggunakan semacam tipuan. Dia tidak percaya bahwa dia sengaja mencoba menakuti dirinya sendiri. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang untuk tiba-tiba menerobos dalam situasi putus asa, tetapi bahkan jika Wu Yun menerobos, dia hanya akan berada di tingkat pertama Tianwu. Dan aura Wu Yun yang terlihat begitu menakutkan saat ini pasti palsu dan ilusi. Memikirkan hal ini, Du Fenglin menjadi tenang. Saat Anda mengembangkan keterampilan tubuh Anda harus menyerang. Namun saat dia hendak menggerakkan tubuhnya, dia merasakan angin kencang datang. Ah! Aku merasakan sakit di dadaku dan menjerit. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan ini, dan baju besi spiritual yang dia kenakan meledak seketika. Energi kuat ini langsung menyerang organ internalnya, mencoba merobek dantian dan meridiannya hingga berkeping-keping. Seteguk darah muncrat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Saat dia bereaksi, Wu Yun meninjunya lagi. Dengarkan saja ledakannya. Pukul dia di dada lagi. Tiba-tiba, seluruh tulang rusuk di dada patah. Seluruh orang langsung dirobohkan oleh Wu Yun di platform batu, dan darah mengalir dari mulutnya. Ini untuk membalas perbuatanmu padaku. Pada saat yang sama, begitu dia selesai berbicara, Wu Yun menggunakan tangan Ziji Tianyin miliknya untuk langsung mematahkan lengan Du Fenglin menjadi 2. Du Fenglin berteriak. Wu Yun benar-benar merobek lengan kanan Du Fenglin, dan darah mengalir, langsung menodai tanah menjadi merah. Ini untuk membalasmu karena telah melukai lengan kananku. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun menggunakan tangan Ziji Tianyinnya lagi, dan tanpa ampun, dia memukul langsung kepala Du Fenglin. Dia tahu betul bahwa orang yang licik dan licik seperti Du Fenglin tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal. Sekalipun dia adalah tuan muda dari Sekte Pingning, dia harus dibunuh. Bagaimanapun, kebencian antara Sekte Pingning telah terjalin sejak lama, dan kali ini bukanlah yang terakhir kalinya. Meninggalkan orang ini pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Satu Yu Chengfeng sudah cukup, dan Wu Yun tidak ingin meninggalkan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Serangkaian operasi ini semuanya dilakukan dalam sekejap mata. Semua penonton sudah tercengang, dengan mulut ternganga, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ini semua seperti mimpi, sungguh sulit dipercaya. Meskipun ini adalah hasil yang ingin mereka lihat, semuanya berubah terlalu cepat.
Dia jelas tidak bisa melawan setelah dipukuli tadi, tapi tiba-tiba situasinya berbalik sepenuhnya. Bahkan tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Monster yang menantang surga, menakutkan. Ini adalah satu-satunya evaluasi mereka terhadap Wu Yun. Pada saat yang sama, hal yang paling mengejutkan adalah wakil pemimpin Sekte Pingning, Tao Yuanjue. Dia paling tahu kekuatan Du Fenglin, meskipun Wu Yun menjadi jauh lebih kuat entah kenapa karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Mampu membuat Du Fenglin tidak mampu melawan lebih dari sekedar menjadi lebih kuat. Itu luar biasa. Semua pikiran berlalu dengan cepat. Di platform batu, Wu Yunzeng terlihat menyerang dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghancurkan kepala Du Fenglin hingga berkeping-keping. Sebagai wakil ketua sekte, bagaimana saya bisa menanggung ini? Dia berteriak keras, berhenti, nak. Pada saat yang sama, keterampilan tubuhnya langsung mengikuti. Ketika wakil dekan Dalong melihat Tao Yuanjue bergerak, dia khawatir dia akan membahayakan Wu Yun, jadi dia segera terbang menuju platform batu. Saya melihat Tao Yuanjue terbang di udara, meraung, berhenti, jangan sakiti tuan muda saya. Pada saat yang sama, aura penekan yang sangat besar menyapu ke arah Wu Yun. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Wu Yun, yang bersiap terlalu dini. Wu Yun sudah menduga bahwa Tao Yuanjue akan menghentikannya, jadi dia melakukan serangkaian gerakan dengan lancar dan cepat, tanpa memberi kesempatan pada pihak lain untuk bereaksi. Begitu mereka bereaksi, mustahil membunuh Du Fenglin. Ledakan. Terdengar suara berderak. Wu Yun langsung meledakkan kepala Du Fenglin ke platform batu, menyebabkan darah mengalir kemana-mana. Tidak peduli bagaimana Daluo Jinxian bereinkarnasi, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan Du Fenglin. Generasi jenius, tuan muda dari Sekte Pingning, jatuh seperti ini. Nak, jika kamu berani membunuh tuan muda kami Sekte Pingning, kamu sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin penganut Tao Yuanjue membayangkan bahwa Wu Yun akan memiliki keberanian untuk membunuh tuan muda Sekte Pingning di depan umum? Pada saat yang sama, aura menakutkan dari alam transformasi dewa langsung menyelimuti Wu Yun. Kepalkan satu tangan. Sebuah pukulan datang ke arah Wu Yun. Bahkan Wu Yun, yang telah menyelesaikan transformasinya, tidak mampu bersaing dengan kekuatan mengerikan dari alam transformasi dewa. Mata penganut Tao Yuanjue itu merah padam, dan dia jelas sangat marah. Boom! Terdengar suara keras. Gelombang energi yang mengerikan menyapu, dan beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah di depan mereka tersapu ke tanah oleh energi ini. Apakah Wu Yun sudah mati? Seseorang bertanya. Mata semua orang tertuju pada platform batu. Wu Yun siang baik-baik saja dan masih berdiri di sana dengan tenang. Ternyata barusan, dia hendak terkena tinju Tao Yuanjue. Wakil Presiden Dalong muncul tepat waktu dan memblokir pukulan mengerikan ini. Taois Yuanjue telah dinyatakan dalam pertarungan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan ikut campur dalam pertarungan hidup atau mati. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Putuskan kontraknya. Bunuh aku, Tuan Muda Ping Sekte Ning, Wu Yun, biarkan saya melihat berapa banyak nyawa yang Anda miliki. Datang dan bayarlah. Pendeta Tao Yuanjue sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan wakil dekan Dalong. Matanya sudah merah karena marah. Dia menatap Wu Yun dan ingin untuk mengambil tindakan lagi. Boom, boom, boom. 3 gerakan berturut-turut semuanya diblok oleh wakil dekan Dalong. Dalong, minggirlah. Anak ini akan membunuh tuan mudaku. Ini adalah perseteruan hidup dan mati. Jika kamu ingin menghentikanku, aku akan membunuhmu juga. Kalau begitu kamu coba. Wakil Presiden Dalong dia berkata. Bagaimana seorang karakter bisa dibodohi olehnya? Di saat yang sama, orang-orang yang menonton pertandingan mulai berbisik. Meskipun dia takut dengan kekuatan Sekte Pingning, dia tidak berani melakukannya secara terbuka. Tapi begitu berita itu menyebar, kabar itu segera menjadi semakin keras.
Jika yang lebih muda tidak bisa bersaing dengan yang lain, maka mereka membiarkan yang lebih tua mengambil alih. Sekte Pingning ini benar-benar tidak tahu malu. Seperti yang lain. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda harus mengakuinya bahkan jika Anda mati. Jika saat ini, Wu Yun dibunuh oleh Du Fenglin, jadi siapa yang akan membela Wu Yun? Sekelompok hal yang tidak tahu malu, dan mereka juga dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di benua selatan. Tao Yuanjue sangat marah ketika mendengar diskusi ini. Dia ingin membunuh Wu Yun, tetapi tidak dapat melakukannya karena halangan Dalong. Dia menghentakkan kakinya karena marah. Dengan gertakan giginya yang terakhir, dia mengangkat tubuh Du Fenglin di tanah dan segera meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, dia memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan tatapan mematikan di matanya sangat menakutkan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Wu Yun, ingat, apa yang terjadi hari ini pasti akan terbayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat di masa depan." Bab 254, kalian berdua, berkumpullah. Wu Yun hanya tersenyum acuh tak acuh. Konflik antara Ping Ningzong sudah lama tidak dapat diselesaikan, dan ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata ancaman seperti itu dari Ping Ningzong. Dan orang-orang di luar lapangan secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Mereka semua berteriak dan berteriak. Mereka tidak tahu bagaimana Wu Yun melakukannya, atau mengapa dia tiba-tiba pulih dari cedera seriusnya. Dan dari mana asal mula cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul itu. Tapi semua ini tidak penting lagi. Yang penting adalah Wu Yun tidak mengecewakan mereka. Memberi mereka rangsangan dan keajaiban lagi dan lagi. Di bawah platform batu, Qilong dan Zhou saling memandang, lalu memandang Wu Yun di platform batu pada saat yang bersamaan. Meski keduanya tidak berbicara, terlihat dari pandangan satu sama lain bahwa mereka mulai berniat mundur. Setengah dari keinginan untuk bertarung telah hilang. Mereka mengetahui kekuatan Du Fenglin dengan sangat baik, dan dia menduduki peringkat teratas di antara 4 tuan muda mereka. Meski jaraknya tidak terlalu besar, jika harus bertarung sendirian, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan Du Fenglin. Tapi Du Fenglin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di tangan Wu Yun yang telah berubah. Terlebih lagi, Wu Yun begitu kejam hingga rambut mereka berdiri tegak. Jika mereka naik saat ini, bukankah itu sama dengan bunuh diri? Keduanya memikirkan strategi menghadapinya, bagaimana agar tidak berkompetisi di atas panggung tanpa kehilangan muka. Di platform batu, Wakil Presiden Dalong menatap semua orang dan berkata, "Tenang, kompetisi akan terus berlanjut, tapi apapun konsekuensinya, harap ikuti aturan pertarungan yang telah ditetapkan sebelumnya." Percakapan berubah dan Dalong berbalik. Dia memandang orang-orang di lembah Yulong dan istana Baihe dan berkata, "Kamu telah memutuskan aturan pertarungan, dan kamu juga telah memutuskan pertarungan hidup dan mati. Saya harap kamu akan menepati janjimu. Teruslah bertarung." Setelah kata-katanya selesai, aku melihatnya. Dia terbang menjauh dari platform batu. Dalam. Semua penonton kembali fokus pada Wu Yun. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang metode Wu Yun yang kejam dan kejam. 2 kata, mendominasi. Di depan wakil ketua Sekte Pingning Sekte, dia membunuh tuan muda Sekte Pingning dengan 1 pukulan. Saya khawatir hanya sedikit orang di seluruh benua selatan yang dapat mencapai keberanian seperti ini. Pada saat yang sama, mereka mulai menonton dan menantikan yang berikutnya. Du Fenglin telah mati, begitu pula 7 naga dari lembah naga Giok dan Zhou dari istana Lili. Saya melihat Wu Yun berdiri dengan bangga di atas platform batu, memandang rendah dunia. Semua orang mencari Qilong dan Zhou. Tapi mereka belum muncul. Apa yang terjadi? Di mana Qilong dan Zhou? Tidakkah kamu melihat dengan jelas mereka datang? Apakah kamu takut? Apakah kamu tidak berani naik? Di sana, lihat. Semua orang melihat ke arah bagian bawah. Platform batu benar saja,
saya melihat Qilong dan Ziyou keduanya paling dekat dengan platform batu. Wu Yun juga menemukan sosok mereka dan berkata, "Ayo, tidakkah kamu ingin bertarung? Ayo." Dia melambaikan tangan kanannya dengan cara yang provokatif. Qilong dan Ziyou sama-sama memiliki kilatan kemarahan di mata mereka. Dengan identitas mereka, kapan mereka pernah diprovokasi seperti ini? Namun mereka bukanlah tipe orang dari atas yang mengetahui taruhannya. Sekarang Wu Yun sedang dalam kondisi prima, dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mereka melihat tubuh pendek Qilong maju selangkah. Semua orang mengira dia akan naik ke panggung, tetapi mereka tiba-tiba mendengarnya berkata, "Wu Yun, tidak ada permusuhan antara kamu dan aku." Wan Shengmen dan Heping Ningzonglah yang bergerak. Membuat masalah. Sekarang Hua Xingchen dan Du Fenglin sama-sama mati, lepaskan semuanya. Saya pikir kita bisa menjadi teman. Begitu. Kata-kata ini keluar, ada serangkaian seruan dari penonton. Terus terang, Qilong ini berkulit tebal sekali, bukankah sudah waktunya mencoba segala cara untuk menganiaya orang lain? Ketika Qilong mendengar kata-kata ini, dia secara alami sangat marah, tetapi hidupnya tetaplah yang paling penting, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan wajahnya. Wu Yun juga tersenyum dingin, dia secara alami tahu bahwa ketujuh naga ini tidak akan pernah begitu baik. Jika bukan karena dia tiba-tiba menjadi lebih kuat, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang datang dan membunuhnya. Orang-orang seperti itu tidak boleh tinggal. Di masa depan, mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menganiaya diri mereka sendiri. Wajahnya berubah dan dia berkata, "Mengapa repot-repot mencari alasan yang terdengar muluk-muluk seperti itu? Jika kamu takut, kamu hanya takut. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Kalian berdua, berkumpullah." Tiba-tiba, Qilong dan Ziyou sama wajahnya tiba-tiba berubah. "Apa? Apakah kamu ingin kita berdua pergi bersama? Apakah Anda perlu menjadi sombong?" Saat ini keduanya terlihat sangat jelek, jika belum naik ke atas panggung, mereka tidak akan malu untuk terus bertahan di benua selatan. Dan semua orang yang menyaksikan pertempuran itu juga berseru. Dia menghela nafas bahwa Wu Yun benar-benar terlihat seperti seorang tiran dan benar-benar meminta Tuan Muda Lembah Yulong dan orang suci Istana Lili untuk berkumpul. Selain dia, Wu Yun, mungkin tidak ada generasi muda lain di seluruh benua selatan yang berani mengatakan hal seperti itu. Dipaksa melakukan hal seperti ini, Qilong akhirnya tidak tahan lagi, jadi dia terbang dan mendarat di platform batu. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, "Wu Yun, aku akui kamu sangat kuat, tapi aku, tujuh naga, sama sekali bukan vegetarian." Wu Yun tersenyum ringan, menatap Ziyu yang masih berada di antara penonton, dan berkata, "Sudah kubilang, kalian semua berkumpul, jangan bilang aku mengganggumu." Semua orang kembali gempar. Kegilaan Wu Yun telah mencapai titik di mana bahkan mereka, para penonton, tidak dapat menahannya. Namun dengan kata lain, Wu Yun saat ini memang punya modal untuk menjadi sombong. Saya melihat wajah Ziyou jelek, dan dia melompat dan terbang ke atas panggung. Keduanya muncul di platform batu pada saat bersamaan dan saling memandang. Meskipun mereka bekerja sama untuk mengincar Wu Yun sendirian, itu agak memalukan bagi mereka. Namun hati mereka merasa cukup rileks, jika bertarung sendirian, mereka tidak percaya diri. Dan jika mereka bergabung, setidaknya akan ada 8 tingkat kepastian. "Nak, kamu yang memintanya." Qilong mengertakkan gigi, berhenti berbicara omong kosong, dan memimpin. Ziyou juga tersenyum dingin, mencari kematian. Keduanya menyerang pada saat yang sama, keduanya dengan pukulan terkuat, bertujuan untuk merenggut nyawa Wu Yun. Semua mata tertuju. Bisakah Wu Yun menciptakan keajaiban lagi? Kekuatan bertarung gabungan dari tujuh naga dan Ziyou jauh melampaui kemampuan Du Fenglin. Jika mereka bekerja sama dengan baik, ada kemungkinan untuk melepaskan kekuatan tempur dua Du Fenglin.
Tapi bisakah Wu Yun memberi mereka kesempatan untuk bekerja sama? Tentu saja itu tidak mungkin. Saat mereka mengambil tindakan, Wu Yun segera melepaskan bayangan dewa bela diri. Kemudian tubuh itu mundur dengan keras, dan setelah puluhan meter, langkah naga pengembara segera diluncurkan. Dia melompat, terbang ke udara, dan langsung melakukan gerakan teknik matahari transformasi langit agung. Dia memaksa Ziyou mundur, dan kemudian menggunakan tangan Ziji Tianyin untuk langsung menyerang ketujuh naga itu. Tujuh naga ini bertubuh pendek, tapi juga sangat fleksibel. Seperti tikus besar, ia bergerak bebas melintasi platform batu. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Wu Yun yang menggunakan langkah naga untuk mengaktifkan mata iblis gua. Setiap gerakan ketujuh naga telah dikunci erat oleh mata iblis Dongyu Wu Yun, dan gerakan selanjutnya bahkan bisa ditebak. Inilah manfaat dari peningkatan kekuatan setelah terobosan. Wu Yun merasa bahwa keseluruhan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Saya melihatnya mengambil tindakan cepat dan memukul langsung tubuh Qilong dengan tangan Ziji Tianyin. Bab 255, 4 Jenius Tersembunyi. Tubuh pendek dari 4 keajaiban tersembunyi segera terbang, menghantam platform batu, dan seteguk darah muncrat dari mulut mereka. Cederanya memang serius, namun belum waktunya kehilangan efektivitas tempurnya. Ia segera menyesuaikan postur tubuhnya, terlihat galak, dan bersiap untuk serangan berikutnya. Memanfaatkan celah sesaat ini, Wu Yun mengubah gerakannya. Dia berbalik dan bergegas menuju Ziyou. Ledakan. Kedua tinju itu saling menyerang, dan gelombang energi menyebar. Wu Yun mundur beberapa langkah, tapi Ziyou terbang mundur beberapa meter, dengan darah menetes dari mulutnya. Rupanya hatinya terluka oleh energi Wu Yun yang tak tertandingi. Semua orang yang hadir sudah tercengang. Wu Yun terlalu kuat. Kuat di luar imajinasi. Di platform batu, Wu Yun mengambil tindakan lagi, tidak memberi kesempatan pada Qilong dan Ziyou untuk bereaksi. Serangan terus-menerus. Seluruh orang telah berubah menjadi bayangan, datang dan pergi dengan bebas di atas platform batu. Qilong dan Ziyou benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Biarkan Wu Yun menghancurkannya. Saya baru saja mendengar jeritan menyakitkan datang dari platform batu. Setelah lebih dari 20 gerakan, Wu Yun terbang kembali ke tengah platform batu. Di sisi lain, Qilong dan Ziyou sama-sama dipenuhi bekas luka dan tubuh berdarah. Berbaring rata di platform batu, tidak bergerak. Napasnya lemah, dan hidup atau matinya tidak pasti. Apakah dia sudah mati? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Tidak, tidak mati. Lihatlah luka-lukanya. Semua meridian di tubuh terputus. Wu Yun benar-benar melumpuhkan mereka. Ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Tuan muda yang sombong itu menjadi cacat dalam satu hari. Kamu berani melumpuhkan mereka. Tuan muda kami. Wu Yun, mengapa orang suci kami menyinggung perasaanmu dan bertindak begitu kejam? Wakil. Kepala lembah-lembah naga giok dan wakil kepala istana-istana lili terbang langsung ke panggung dan dengan marah memarahi Wu Yun. Menghadapi dua kultivator hebat dari alam ilahi ini, Wu Yun tidak takut sama sekali. Apakah saya jahat? Ketika Anda ingin membunuh saya, pernahkah Anda berpikir apakah Anda jahat? Jika mereka melumpuhkan saya, Wu Yun, dan membunuhku hari ini, siapa yang akan menegakkan keadilan bagiku? Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Percakapan berubah dan dia berkata, jika Anda ingin mereka selamat, segera bawa mereka kembali untuk dirawat, jika tidak, tunggu untuk mengambil mayatnya. Kamu. Keduanya ingin mengambil tindakan terhadap Wu Yun. Tapi setelah melihat dua wakil presiden yang menjaga Wu Yun, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menyerah. Memang benar, seperti yang dikatakan Wu Yun, jika dirawat tepat waktu, meskipun ia akan sia-sia di masa depan, setidaknya ia akan memiliki satu kehidupan tersisa. Memikirkan hal ini, mereka berdua bergegas kembali ke rumah masing-masing bersama tuan muda masing-masing.
Duel ini telah berakhir, dan Wu Yun telah sepenuhnya mengamankan posisinya sebagai orang jenius nomor satu di benua selatan. Baik itu alkimia atau seni bela diri, Wu Yun telah mencapai puncak, bahkan jauh melampaui tuan muda dari 4 kekuatan besar. Posisi pertama ini sesuai dengan namanya. Wu Yun bukanlah orang yang kejam, merekalah yang memaksanya melakukan ini. Jika mereka tidak menginginkan nyawa Wu Yun, mengapa Wu Yun membunuh mereka? Adapun kesepakatan yang mereka buat sebelum pertarungan, jika kalah, masing-masing akan menyetujui permintaan Wu Yun. Wu Yun awalnya ingin mereka menyerahkan api suci di pintu kepadanya. Sekarang tampaknya hal itu mustahil. Dari 4 kekuatan utama, 2 sudah mati dan 2 tidak berguna. Hal ini telah menciptakan kebencian hidup dan mati. Dengan kekeras-kepalaan keempat kekuatan besar tersebut, mereka tidak akan lagi menyetujui permintaan Wu Yun. Mereka sebelumnya telah memutuskan bahwa Wu Yun tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari apa yang disebut Tuan Muda, jadi mereka menyetujui permintaan ini. Sekarang saya pasti akan menyesalinya dan menolak mengakuinya, berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Saya akan menemukan cara untuk merebut semua api suci ini nanti. Wu Yun juga menilai bahwa karena keagungan Dekan Ling Yuanwu, pejabat senior yang menakutkan di antara 4 kekuatan besar tidak boleh mengambil tindakan terhadapnya untuk saat ini. Tapi saya mendengar bahwa di antara 4 kekuatan besar, ada 4 jenius muda sejati di atas 4 tuan muda utama. Selanjutnya, saya khawatir 4 kekuatan besar akan melepaskan keempat orang ini untuk menghadapinya. Ketika generasi muda berhadapan dengan generasi muda, bahkan Ling Yuanwu pun tidak bisa berkata banyak. Meski belum diketahui apa kekuatan budidaya keempat orang yang belum muncul itu. Tapi itu pasti akan lebih kuat dari apa yang disebut 4 tuan muda berbakat. Karena tidak diketahui, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Semua akan baik-baik saja. Betapapun menakutkannya keempat orang itu, masih ada jalan keluar. Setelah kompetisi, Dekan Ling Yuanwu secara pribadi mengunjungi Wu Yun. Katakan padanya bahwa tangga akan terbuka setengah bulan lagi dan biarkan dia bersiap. Kali ini Wu Yun telah membuat marah 4 kekuatan besar, dan mereka pasti tidak akan menyerah. Mengingat keselamatan Wu Yun, Ling Yuanwu juga memutuskan untuk mengawalnya secara pribadi. Setelah itu, biarkan dia berlatih keras selama periode ini dan menjadi sekuat yang dia bisa. 4 jenius tersembunyi di antara 4 kekuatan utama pasti akan muncul kali ini, dan mereka pasti akan menargetkan Wu Yun, menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah Ling Yuanwu pergi, Wu Yun bersiap untuk melakukan latihan retret selama setengah bulan. Sekarang dia adalah alkemis tingkat 5 tingkat atas yang disertifikasi oleh Akademi Dancheng. Tingkat budidaya juga telah mencapai tingkat pertama Tianwu, dan jiwa bela diri bayangan dewa bela diri dan 8 meridian telah mengalami transformasi awal. Tapi tidak cukup hanya disebut pria yang benar-benar kuat. Menurut perkiraan Wu Yun, saat ini dia paling banyak bisa menghadapi lawan di alam Tianwu tingkat kelima. Jika Anda bertemu seseorang yang berada di alam Tianwu tingkat 6, atau bahkan lebih kuat, peluang untuk menang sangat kecil. Pada saat yang sama, kecuali Sekte Wan Sheng, 3 kekuatan utama benar-benar terguncang. Ketiga pemimpin sekte sangat marah pada saat yang sama dan mengancam Wu Yun akan mati dengan baik. Sekte 10.000 orang suci telah lama bersiap untuk memotong Wu Yun menjadi beberapa bagian. Saya sudah sepenuhnya menyerah pada senjata ilahi apapun atau tidak. Tidak masalah jika mereka tidak mau, sekarang mereka hanya ingin membunuh Wu Yun dan melampiaskan kebenciannya. Namun, betapapun marahnya mereka, dengan Ling Yuanwu yang melindungi Wu Yun sekarang, mereka tidak dapat melakukan apapun secara terang-terangan. Pada saat yang sama, 4 master sekte utama secara bersamaan memerintahkan semua murid sekte tersebut. Kapanpun ada kesempatan, jika Anda melihat Wu Yun, jangan menahan diri dan langsung membunuhnya. 4 jenius tersembunyi di antara 4 kekuatan besar juga telah mulai bersiap untuk pertempuran memperebutkan tangga.
Keempat orang ini adalah tulang punggung sesungguhnya generasi muda dari 4 kekuatan besar, dan mereka juga merupakan kartu truf terakhir mereka selain para eksekutif senior dari generasi tua. Sekte Wanseng, Huakitian, puncak tingkat ke-9 dari alam Tianwu. Ping Ningzong, Duleng, puncak tingkat ke-9 dari alam Tianwu. Lembah Naga Giok, Fulong, puncak alam Tianwu tingkat 9. Istana Lili, Teratai Putih, puncak tingkat ke-9 dari alam Tianwu. Keempat orang ini semuanya benar-benar jenius terkemuka yang hanya selangkah lagi dari alam Tianzun. Selain berlatih bela diri, mereka tidak pernah belajar apapun tentang alkimia atau hal lainnya. Yang mereka kagumi hanyalah seni bela diri. Ini juga yang menjadi alasan mengapa api suci dari 4 kekuatan besar ada pada Du Fenglin dan yang lainnya, meskipun keempat orang ini adalah kekuatan tersembunyi mereka. Namun jika menyangkut kekuatan secara keseluruhan, Du Fenglin dan yang lainnya lah yang memimpin. Demikian pula, jika Anda ahli dalam satu bidang pekerjaan, Anda harus mempunyai kelebihannya sendiri. Tidak ada keraguan sama sekali tentang efektivitas tempur keempat orang ini. Salah satu dari mereka, bahkan melawan beberapa pembudidaya alam Tianzun tingkat pertama, pasti menang. Dan mereka berempat juga menerima perintah kematian dari sekte tersebut. Setiap kali mereka melihat Wu Yun, mereka akan dibunuh tanpa ampun selama masih ada kesempatan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Besok adalah hari dibukanya tangga menuju benua selatan. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.